Hai guys. Hari ini aku baru selesai bikin eh, video YouTube setelah sekian abad. Akhirnya aku akan upload video YouTube lagi. Dan hari ini belum meresap banget ke kulit aku, jadi teksturnya agak kesannya berminyak. Tapi hari ini aku akan ngobrolin lagi seperti biasa hal-hal yang menurut aku bermanfaat dan perlu untuk diobrolin, yaitu tentang restart my life. Hari ini aku memutuskan untuk kembali berpikir ya. Tadi malam aku perjalanan dari Madura ke Jakarta. Malam banget nyampenya jam 1 lewat 12 menit tadi malam. Akhirnya aku mampir ke hotel dulu sebelum nanti jam 12 siang mau balik ke kos. Sepanjang perjalanan aku mikir aku perlu untuk merestart my life. Perlu memperbaiki sesuatu hal yang menurut aku udah keluar track. Apa yang aku rencanain dulu itu udah keluar dari situ gitu. Tentang semuanya, tentang hubungan, kemudian tentang keuangan, pekerjaan, kesehatan. Ada banyak hal yang perlu aku tata ulang supaya kehidupan aku tuh lebih baik lagi ke depannya. Mungkin aku mulai dari ini kali ya. Dari kesehatan, karena kesehatan itu adalah hal yang penting, utama. Aku sebagai sarjana kesehatan, aku diajarin bahwa kesehatan itu is number one gitu. Percuma aja kita hidupnya makmur, tentang keuangan, kemudian tentang rumah dan lain-lain, tapi kalau kita nggak sehat, gimana cara kita nikmatinnya gitu. Tapi aku merasa beberapa bulan ini aku tidak sehat karena aku nggak mau bilang kalau aku sakit, karena itu akan ngasih efek psikis aku akan sakit gitu. Tapi kayak gini loh, makanan aku yang aku makan itu udah nggak sehat banget. Dulu pas aku beberapa bulan yang lalu, karena euforia aku dengan pekerjaan aku tuh jadi kayak ngikutin lifestyle orang di sekitar aku yang kalau makan ya udah pesen GrabFood, pesen GoFood atau Shopee Food, di mana makanan-makanan itu tuh nggak sehat guys gitu. Kayak makanan ayam lah, spaghetti, terus dan junk food yang lain yang bikin aku jadi mengembang, jadi gendut gitu. Aku emang beberapa bulan ini mengalami kenaikan berat badan yang menurut aku itu nggak sedikit, yang bukan karena estetik juga ya. Maksudnya kalau berat badan ya I know orang akan terjadi perubahan fisik yang membuat dia yang tadinya cakep banget jadi nggak terlalu cakep gitu, karena society bilangnya gitu kan gitu. Tapi bukan karena itu, tapi karena aku mulai menggendut, aku tuh jadi kayak gampang ngantuk gitu. Jadi gampang capek, jalan dikit aja udah capek gitu, udah nggak se-fresh yang dulu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk merestart kebiasaan aku, pola hidup aku untuk menjadi lebih sehat gitu. Halo yang udah bergabung. Dan aku merasa aku perlu untuk melakukan itu untuk masa depan aku, masa depan dengan keluarga aku. Mungkin beberapa waktu ke depan aku akan menikah dan aku akan bertanggung jawab atas kesehatan suami aku, kemudian kesehatan dari anak-anak aku nanti. Nah, itulah yang bakalan aku restart. Jadi sebelum aku memulai sebuah hubungan pernikahan di mana aku menjadi
istri orang lain, menjadi ibu orang lain yang bertanggung jawab atas kesehatan mereka, aku akan tentu menyehatkan diriku dulu gitu loh. Kalau dulu aku obses dengan tubuh yang langsing atau body goals karena efek estetika. Jadi aku nggak mau lihat orang lihat aku itu dengan pandangan yang wah gendut nih gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Akhirnya aku konsumsi obat pengurus badan yang efeknya itu membuat aku kelaparan parah, jadi kayak lapar banget gitu. Aku nggak makan karena efek obat itu dan susah buang air besar dan membuat aku setelah berhenti makin gede gitu badannya, makin gendut banget gitu. Dan itu menurut aku nggak sehat karena secara psikis juga tujuan aku untuk menguruskan badan itu karena aku ingin terlihat cantik dan aku peduli dengan omongan orang lain gitu terhadap size aku gitu. Itu menurut aku udah nggak sehat. Jadi hal yang pertama yang mau aku restart di bulan ini memasuki awal September adalah tentang kesehatan. Entah itu kesehatan mental ataupun kesehatan fisik. Secara mental beberapa bulan ini aku memang merasa perlu diperbaiki karena aku mendapat tekanan dari banyak hal ya, tentang kasus aku dengan sebuah produk skincare dan lain-lain. Dan aku udah mengatasi itu dengan pembuatan video aku yang baru guys. Jadi aku bikin video baru di YouTube akan tayang tentang itu salah satunya. Akhirnya ya itu dia, aku memang harus merestart kembali. Yang kedua adalah tentang oh ya, caranya merestart seperti apa? Mungkin kalian akan mengcopy ini ya tentunya dengan makan sehat. Mungkin ya kalau nggak bisa ninggalin makan makanan kotor bisa 80% sehatnya, 20% boleh kotor lah gitu. Seminggu sekali pesen pizza juga nggak apa-apa. Kemudian olahraga, aku biasanya emang lari akhir-akhir ini ke UI ya. Tiap pagi lari, sorenya workout kayak angkat beban dan lain-lain. Intinya sih memulai untuk hidup baru gitu. Dan yang kedua yang mau aku restart di kehidupan aku adalah tentang pasangan. Guys, aku tuh kalau udah suka sama seseorang, kayak kalau udah cinta sama seseorang, itu cintanya banget gitu loh, yang sampai it's my love for you gitu. Ini aku dan ini untuk kamu semuanya gitu. Tapi beberapa hari ini aku berpikir ulang dengan cara aku menyerahkan seluruh hidupku untuk pasangan aku. Apakah itu worth it? Dalam menjalani hubungan, aku itu jujur, aku nggak pernah bohongin pasangan aku. Dan aku setia, aku nggak pernah selingkuh dalam kata lain aku beneran selingkuh ataupun chat-chatan sama orang, jalan sama cowok, aku nggak pernah kayak gitu karena aku bertanggung jawab dengan apa yang aku lakukan gitu. Jadi dalam suatu hubungan, misal aku punya hubungan dengan orang lain, aku tuh pengennya aku memberikan yang terbaik gitu. Aku setia, aku jujur, aku juga mengasihani dia misalnya, menyayangi dia, menanyakan kabar dia, menjadi teman curhat yang baik buat dia. Inginnya kan seperti itu ya. Dan karena aku melakukan hal itu, aku merasa aku memiliki dia gitu. Dia berhak gini, karena aku udah melakukan hal terbaik kayak gitu, aku merasa dia udah milik aku aja gitu loh. Dan itu membuat aku frustasi karena aku selalu jadi pengen gini, kayak over ya menurut aku. Beberapa hal aku menyadari kalau kita tuh nggak bisa menggantungkan hidup kita dengan pasangan kita guys.
aku merasa kecewa karena jujur aku takut dibohongi, karena dengan pasangan sebelumnya itu aku udah menyerahkan semuanya tapi ternyata dia bohong, ternyata dia selingkuh gitu. Dan aku nggak mau itu terjadi di diri aku lagi. Makanya sekarang ini aku memutuskan untuk tetap jujur, tetap setia sama pasangan aku dan tetap memberikan yang terbaik. Tapi nggak semua hidup aku serahin, karena aku punya kehidupan sendiri. Aku aku bisa berpikir apa yang terbaik buat aku tanpa aku harus mempertimbangkan hal lain. Karena dulu aku apa-apa kayak nanya gitu loh sama pasangan aku, kayak tentang aku mau kerja di mana, aku mempertimbangkan hal itu. Tapi sekarang aku akan tetap melakukan yang terbaik untuk pasangan aku. Tapi kalaupun dia pergi dengan orang lain, aku nggak yang terlalu kecewa gitu. Aku pengennya seperti itu. Jadi itu udah 2 guys, hal yang mau aku restart di bulan September ini hingga kedepannya, tentang kesehatan, tentang hubungan. Terus berikutnya aku akan merestart tentang keuangan. Jadi terkait keuangan guys, biasanya aku tuh nggak mikir untuk memberikan ke orang lain, karena menurut aku sharing itu udah harus dilakukan, karena sebagian rezeki kita itu ada hak orang lain. Tapi ke depan aku akan lebih memprepare itu gitu. Nggak semuanya uang kita tuh untuk keluarga guys, kayak kita berhak untuk menyusun masa depan gitu. Emang kita itu apalagi aku anak pertama, bertanggung jawab untuk membantu keluarga aku gitu. Tapi sifatnya ya membantu gitu. Aku tuh bukan bukan ini loh, bukan mesin pencetak uang yang jor-joran akan aku kasih ke mereka gitu. Aku perlu menata keuangan aku supaya ada bagian dari diri aku, kayak aku udah kerja keras, saatnya aku untuk memplanning gitu, kapan aku akan pensiun, kapan aku akan membuat rumah. Jadi nggak semuanya aku jor-jorin ke keluarga gitu, atau ke teman, atau ke siapa orang-orang sekitar. Sedekah itu penting karena itu yang akan melipat gandakan keuangan kita gitu ya. Tapi nggak jadi jor-joran yang nggak ada perhitungan gitu loh guys. Karena selama ini aku kalau ngasih orang atau ngasih saudara atau ngasih keluarga itu kayak yang jor-joran, yang aku nggak mikir ke depannya gimana gitu. Sekarang aku akan lebih berpikir lagi, kayak untuk sedekah tuh berapa sih, jatah untuk orang tua tuh berapa sih, jatah untuk adik-adik tuh berapa sih gitu ya. Dan untuk kehidupan aku ini gimana nih kelanjutannya gitu. Apakah aku akan membuat rumah atau membangun usaha atau apa gitu. Itu yang bakalan aku schedule. Jadi literally akan aku catat keuangannya ke depan dan seperti apa gitu. Sebenarnya aku udah bikin juga guys kayak Excelnya gitu, Excel untuk keuangan. Kalau kalian berminat, kalian bisa chat aja di kolom komentar ini, bakalan aku share. Kirim juga alamat emailnya biar aku bisa kirim Excelnya. Terus yang keempat adalah tentang jadwal ini sekali ya, schedule pekerjaan. Menurut aku udah keluar track gara-gara kemarin seminggu aku di rumah plus perjalanan ya, 5 hari di rumah. Dan aku merasa aku udah keluar dari jalur, jadi kayak aku udah nggak tahu hari Senin tuh jadwalnya apa yang harus aku lakukan. Mungkin itu yang akan aku schedule sebentar lagi, kayak jadwal aku dalam minggu ini tuh apa aja sih yang harus aku lakukan gitu. Besok aku ke dinas kesehatan, apa sih yang dibahas gitu.
dan schedule-schedule yang lain itu perlu aku benahi lagi. Jadi memang hari ini aku baru nyampe Jakarta tadi malam jam 1. Jadwal aku adalah untuk merestart kembali keempat variabel tadi gitu. Dan ada satu lagi sih guys, ada 5 tentang dunia per-YouTubean aku. Aku menyadari bahwa aku suka banget untuk sharing, entah kenapa ya. Kayak entah sharing menjadi pembicara, atau aku bikin live video kayak gini, atau aku bikin video YouTube. Tapi intinya aku suka banget sama sharing. Jadi, aku memutuskan untuk membuat video YouTube dan merutinkan lagi gitu loh. Aku menyadari kemarin-kemarin itu aku mengalami kemalasan dalam membuat video karena beberapa hal, tentunya karena kesibukan ataupun karena konflik aku terkait dengan produk tertentu yang membuat aku males deh buka YouTube gitu. Tapi ke depan aku akan memikirkan ulang kenapa aku memulai itu gitu. Kenapa sih pada saat sekarang udah gede YouTube-nya, ya nggak gede-gede amat, hampir 10k subscriber, aku berhenti di tengah jalan, dan it's not me gitu. Untuk berhenti di tengah jalan itu bukan tipe aku gitu. Ya, akhirnya aku akan memulai kembali dunia per-YouTubean aku. Oke guys, jadi itu dia tadi sekilas terkait dengan apa yang aku lakukan hari ini dan restart my life terkait 4 variabel tadi. Thank you guys for watching. Kalau aku nggak males, aku akan share video ini di YouTube channel aku. Tapi kalau aku males ya, it's just for my Facebook friends. Okay. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.